Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu tentang adesi dan kohesi serta kapilaritas. Dan langsung saja kita awali bagian yang pertama, yaitu tentang kohesi dan adesi. Langsung kita melaksanakan suatu percobaan dengan bahan-bahan yang terdiri dari daun talas, air, kemudian kertas, dan satu lagi yaitu pipet. Kemudian langsung saja kita ambil air dari gelas dan kita tuangkan atau kita letakkan di atas daun talas. Demikian juga kita ambil air lagi dan kita tuangkan di kertas. Apa yang akan terjadi? Kita lihat bersama. Di daun talas terlihat bahwasanya air tidak menempel pada daun talas. Kemudian pada kertas di sini air membasahi kertas dan menempel pada kertas, walaupun memang masih ada sedikit yang belum menempel seluruhnya. Sekali lagi kita melihat air yang ada di daun talas sangat berbeda sekali dengan air yang ada di kertas. Nah, anak-anak sekalian, sekedar mengingatkan bahwasanya tidak menempelnya air pada permukaan daun talas ini dinamakan kohesi. Sedangkan peristiwa menempelnya air di kertas ini dinamakan dengan adesi. Setelah anak-anak menyimak materi dan praktek singkat tentang adanya adesi dan kohesi tersebut, maka silahkan coba jawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, coba tuliskan perbedaan antara kohesi dan adesi. Yang kedua, berikan contoh kohesi dan adesi dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 5 contoh. Kemudian yang ketiga, jelaskan penyebab terjadinya kohesi dan adesi tersebut. Dan selanjutnya yang keempat, berikan penjelasan dan alasan mengapa air tidak bisa bercampur dengan minyak tanah. Yang kedua, apa sebab air teh dan air kopi bisa bercampur? Dan yang ketiga atau C, akibat adanya kohesi dan adesi, maka muncul istilah meniskus cembung dan meniskus cekung. A, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang meniskus cembung. Dan B, apa yang kalian ketahui tentang meniskus cekung. Langsung saja berikutnya kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang kapilaritas. Untuk kapilaritas ini silahkan ikuti dengan seksama percobaan yang ada di dalam video ini. Langsung disimak. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah 2 buah tabung. Yang kedua, selembar tisu. Dan yang ketiga, yaitu cairan yang berwarna. Apa saja cairan ini bisa kita gunakan, cairan apa saja yang penting dia berwarna. Misalnya air yang kita kasih pewarna. Selanjutnya kita tuangkan cairan berwarna ini ke dalam salah satu dari tabung. Karena agak kental, maka kita tambahkan air.
Kita tambahkan airnya sehingga dia encer. Ya, jadi penuh. Selanjutnya kita ambil tisu, kemudian kita gulung supaya dia menjadi lebih kecil, menjadi gulungan yang lebih kecil, dan kita puntir supaya dia mengecil dan bentuknya rata. Ini tujuannya hanya supaya rapih. Sebenarnya tidak usah dipuntir juga tidak apa-apa. Ya, dari hasil gulungan tisu ini, maka kemudian tisu ini kita masukkan salah satu ujungnya ke cairan ini, cairan yang berwarna. Kemudian ujung yang kedua, ujung yang lain kita letakkan pada salah satu tabung. Langsung saja kita masukkan keduanya. Sekali lagi, satu di tabung yang berisi cairan, kemudian yang satunya kita masukkan ke tabung yang kosong dan kita dekatkan saja. Kita tunggu beberapa saat. Mulai terlihat bahwa cairan yang berasal dari tabung sebelah kanan ini mulai meresap ke dalam tisu, kemudian sedikit demi sedikit bergerak dan akan berpindah cairan itu ke tabung yang kosong. Kita amati secara perlahan-lahan. Setelah kita tunggu beberapa saat, maka sudah terlihat di bagian kiri yang tadinya kosong, dia sudah mulai terisi sekitar setengah sentimeter ketinggiannya. Di sini bisa kita lihat ini proses berpindahnya cairan dari tabung sebelah kiri yang tadinya penuh, kemudian dia mulai berpindah ke arah kiri dan sedikit demi sedikit permukaan ini nanti akan naik. Setelah kita tunggu beberapa menit, ternyata sudah semakin tinggi air yang berada di tabung sebelah kiri. Bisa kita lihat yang tadinya kurang lebih setengah senti, sekarang sudah naik lebih dari 1 senti. Ini menunjukkan bahwasanya cairan yang ada di tabung sebelah kanan terserap, kemudian berpindah ke tabung sebelah kiri dan semakin tinggi, semakin naik. Inilah yang disebut dengan kapilaritas, yaitu proses naik atau turunnya zat cair karena adanya gaya kohesi dan adesi. Saat di laboratorium, di mana ada sebuah kenyataan bahwasanya apabila kita memasukkan air dalam suatu tabung atau bejana atau wadah, kemudian kita ambil sebuah pipa yang memiliki jari-jari kecil atau yang disebut dengan pipa kapiler. Pada saat pipa kapiler tersebut kita masukkan ke dalam air, maka terjadi keunikan, yaitu permukaan di luar pipa kapiler dibandingkan dengan permukaan air yang ada di dalam pipa kapiler berbeda ketinggiannya. Di sini merupakan ilustrasi di mana air yang berada di dalam pipa kapiler permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan air yang berada di luar pipa kapiler. Sedangkan lain halnya apabila yang dimasukkan di dalam bejana itu raksa,
atau air raksa. Ketika di dalam bejana ada air raksa, sama kemudian kita masukkan di dalam air raksa itu pipa kapiler, maka air raksa yang berada di dalam pipa kapiler lebih rendah permukaannya dibandingkan dengan air raksa yang berada di luar pipa kapiler. Inilah keunikan yang terjadi pada peristiwa kapilaritas. Dengan adanya hal ini, maka para ahli fisika melakukan suatu penelitian yang kemudian nanti akhirnya dirumuskan besar naik turunnya air yang berada di dalam pipa kapiler saat terjadi kapilaritas. Agar lebih jelas dalam perumusan, maka kita perbesar gambar dari air yang berada di dalam bejana maupun air raksa yang berada di dalam bejana tadi. Di sini dirumuskan oleh para ahli fisika bahwasanya naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler yang disebut dengan kapilaritas tersebut sangat dipengaruhi yang pertama oleh tegangan permukaan zat cair yang berada di dalam pipa kapiler. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh sudut kontak antara zat cair dengan wadahnya. Ini pada air sudut kontaknya ada di sini, sedangkan pada air raksa sudut kontaknya ada di sini. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi adalah massa jenis, dan di samping massa jenis juga ada gaya gravitasi, dan yang terakhir adalah jari-jari pipa kapiler. Maka dalam bentuk kalimat bisa dituliskan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya zat cair pada pipa kapiler. Pertama tadi tegangan permukaan zat cair yang dilambangkan dengan gamma. Kemudian yang kedua besar sudut kontak yang dilambangkan dengan theta. Massa jenis dilambangkan dengan rho, percepatan gravitasi bumi G, dan jari-jari tabung R. Dari faktor-faktor ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho GR. Karena masing-masing di sini sudah ada keterangan mengenai rumus ini, maka tidak usah diberikan keterangan lagi. Demikianlah anak-anak sekalian materi yang kita pelajari, mulai dari tentang adesi kohesi yang sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP maupun kapilaritas ini sendiri. Adapun materi yang terakhir sebenarnya adalah tegangan permukaan, yang tegangan permukaan itu nanti ada di dalam keterangan video tersendiri. Terima kasih atas perhatian anak-anak, semoga jelas keterangan-keterangan tersebut, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.